Babak 61, Bibi Dong menyiksa Yu Xiaogang. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiaowu penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, Ju Dolu dan Gos Dolu sangat ketakutan. Tang San sangat bersemangat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya yang pemabuk dan pandai besi akan menjadi begitu kuat. Dalam hatinya, dia langsung memikirkan orang lain, Chukin. Dia berpikir, jika ayahnya membalas dendam, dia bertanya-tanya apakah Chukin bisa selamat. Yang tidak diketahui Tang San adalah bahwa Chukin sedang berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Jianji, selamatkan krisantemum Gos Dolu, bagaimanapun juga, dia adalah bawahan Bibi Dong. Chukin menatap palu langit cerah yang diangkat oleh Tang Hao. Ya, Jianji diam-diam meninggalkan sisi Chukin setelah mendengar kata-kata itu. Dengan suara keras, palu langit cerah milik Tang Hao bertabrakan dengan pedang cairan merah menyala milik Jianji. Pedang Jianji disebut pedang dewa api dan memiliki karakter dewa. Itu jelas milik roh seni bela diri teratas, setidaknya tidak lebih lemah dari palu langit cerah. Kekuatan roh peri pedang adalah 98, dan Tang Hao hanya 96, jadi Anda dapat melihat bahwa ketika kedua fase bertabrakan, Tang Hao sebenarnya kalah dari peri pedang, dan dia mundur. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Wanita cantik di depannya bahkan lebih kuat dari Tang Hao. Bisakah Paus mengatur orang lain? Ju Guidowo berpikir pada saat yang sama. Kalian berdua, jangan pergi, apakah kalian menunggu kematian di sini? Jianji menatap Ju Guidowo tanpa melihat ke belakang. Mundur, mundur, mundur. Krisantemum Gosdowo segera bereaksi dan berteriak pada para master roh di semua sisi. Pada saat yang sama, Tang Hao tidak ingin bertarung lagi, berubah menjadi bayangan cepat dan membawa Tang San menjauh dari ngarai. Jianji juga menghilang di tempat yang sama dari udara tipis. Keempat bergelar Dowo datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, membuat semua orang sangat terkejut. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh orang itu? Tanya Jianji. Membunuh itu membosankan. Chukin tersenyum sedikit, simpan mereka dan mainkan dengan lambat. Ya, Jianji mengangguk. Setelah itu, Chukin diam-diam melepaskan penyamarannya dan kembali ke kereta kuda Akademi Qinglong. Kakak Chu, apakah kamu baik-baik saja? Begitu Chukin masuk ke kereta kuda Akademi Qinglong, semua orang menyambutnya. Selain wanita-wanitanya sendiri, ada juga Ning Fengzi dan Jian Dou, dan yang pertama berbicara adalah Sue Qinghe, yang disamarkan oleh Qian Renshui. Chukin, apakah kamu baik-baik saja? Para wanita itu bertanya satu demi satu. Apa yang bisa saya lakukan? Chukin tersenyum lembut, Paman Ning, Pedang Dou, yang mulia, Anda juga di sini. Ya, Sue Qinghe menjawab, kali ini para perampok tidak biasa, Akademi Qinglong Anda, tetapi harapan seluruh kekaisaran surga Dou kita. Chukin merasa sedikit bingung saat mendengar kata-kata itu. Dia pikir saat ini Qian Renshui sudah menyukainya. Tanpa diduga, ternyata ini alasannya. Namun, Chukin terkadang membuat penilaian yang salah, dan Qian Renshui ada di sini untuknya saat ini. Chukin, ayah, siapa perampok tadi? Ning Rongrong bertanya, pertempuran di luar tampaknya sangat sengit, dan tanah berguncang. Yah, 3 gelar Douro ada di sini. Chukin mengangguk. 3 gelar Douro. Ning Fengzi, Jian Douro, Dugubo dan yang lainnya terkejut pada saat yang sama. Mereka sudah menebak identitas orang yang datang, selain Ola Roh, siapa yang bisa mengirim 2 gelar Douro untuk melakukan pembunuhan. Menggunakan gelar Douro sebagai pembunuh. 2 sekaligus. Liu Erlong bertanya dengan heran. Ning Fengzi mengerutkan kening. Sepertinya Paman Ning sudah tahu identitas mereka. Chukin sengaja berkata ke arah Ning Fengzi. Ya, jika tebakanku benar, mereka dari Aula Roh. Ning Fengzi menjawab, Chukin, 2 gelar Douro tadi seharusnya untuk roh kembar, Hao Tianzong. Apakah kamu menyebarkannya? Ya, Chukin mengangguk. Yang lain semua terkejut. Arah yang mereka tuju adalah kota Wuhun, bukankah ini mulut domba? Itu benar, sekolah Hao Tian dan Aula Roh memiliki kebencian yang dalam, dan Aula Roh tidak akan pernah membiarkannya tumbuh dewasa. Ning Fengzi memadatkan matanya. Tapi, semuanya baik-baik saja. Ning Fengzi melanjutkan, pada saat yang sama, jangan khawatir. Istana Wuhun tidak akan membunuh orang lain tanpa alasan, kita aman. Mendengar ini, semua orang kecuali Chukin merasa lega. Aula Wuhun, Aula Paus.
Di aula Bibidong, seorang tamu tak terduga datang, Yu Xiaogang. Yu Xiaogang yang tak tahu malu datang untuk meminta Bibidong tentang trik seni bela diri kembar. Mengapa aku harus membantumu? Biarkan kamu membudidayakan keturunan sekolah langit cerah, datang dan lawan aku. Bibidong berkata dengan ekspresi dingin. Bibidong, jangan khawatir. Tang San adalah muridku. Selama kau memberitahuku caranya, aku bersumpah bahwa Tang San tidak akan pernah melawan Aula Wuhun selamanya. Jawab Yu Xiaogang. Saat ini, yang paling diinginkan Yu Xiaogang adalah melatih Tang San untuk menghadapi Chu dan Qin. Kalau begitu kau terlambat. Baru saja, 2 orang bergelar Douluo dari Aula Roh telah dikirim, dan targetnya adalah muridmu, Tang San. Bibidong tersenyum tipis. Bibidong, kau, kata Yu Xiaogang dengan marah. Yu Xiaogang, kau juga terburu-buru. Bibidong mencibir, dulu, kau menolak menerimaku karena adikmu. Kenapa sekarang kau dicampakkan olehnya, jadi kamu datang ke sini untuk memohon padaku. Aku hanya ingin membuatmu kesakitan. Ketika Yu Xiaogang mendengar ini, kata-kata tak berperasaan yang diucapkan Liu Erlong kepadanya tiba-tiba terdengar. Bibidong, Liu Erlong marah padaku, begitu juga dirimu. Ekspresi Bibidong berubah kaget. Yu Xiaogang jelas tidak seharusnya menyebut Liu Erlong di depan Bibidong. Oh, tentu saja, Liu Erlong meninggalkanmu, jadi kau datang untuk memohon padaku. Bibidong tampak galak dan tersenyum tipis. Segera setelah itu, telapak tangannya sedikit mengembun, dan tubuh Yu Xiaogang tiba-tiba terangkat seperti belatung yang menempel di tulang. Raungan seperti babi, bergema di aula kepausan. 10 menit kemudian, Yu Xiaogang keluar dari istana kepausan dengan ekspresi kesakitan. Pada saat ini, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, Bibidong, satu kata nasihat, berhati-hatilah dengan orang bernama Cukin, dia mungkin membahayakan status pausmu. Yu Xiaogang sangat pintar. Jika dia memberitahu Bibidong secara langsung, Chu dan Qin adalah orang bijak jiwa di usia muda, Bibidong mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, saat dia mengatakannya saat ini, menurut karakter Bibidong yang mencurigakan, yang terakhir pasti akan berurusan dengan Chu Qin. Di aula kosong, hanya Bibidong yang tersisa. Bagaimanapun, dia tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa membunuh Yu Xiaogang secara langsung. Yu Xiaogang, kenapa, kamu ingin kembali untuk menyiksaku? Mata Bibidong kosong, dan dia berteriak marah sambil menangis. Awalnya, dia sangat mencintai Yu Xiaogang, tetapi dia tidak mendapatkan persetujuan dari guru Chihiroji. Dia, seorang guru yang seperti binatang buas, secara paksa menempatinya di ruang rahasia. Akibatnya, dia, yang awalnya tidak bersalah dan polos, merosot menjadi paus berdarah besi yang jahat, gila, dan kejam. Pada saat ini, Bibidong sangat patah hati. Mengapa Tuhan begitu tidak adil padanya? Beri dia penampilan yang tak tertandingi dan status tertinggi, tetapi biarkan dia hidup seumur hidup dengan kebencian dan dendam. Namun, yang tidak diketahui Bibidong adalah bahwa semua ini adalah konspirasi, dan kebenaran yang sebenarnya tidak. Di bawah mahkota paus, kedua tetua mengirim kembali berita. Misi untuk membunuh Tang San gagal. Pada saat ini, suara penjaga kuil terdengar di luar pintu. Hao Tian Douluo Tang Hao muncul dan menyelamatkan putranya. Tang San. Ketika Bibidong mendengar ini, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dia menyeka air matanya menjadi dingin dan ganas lagi. 2 hari kemudian, 15 kereta mewah dari Kekaisaran Tiandou melaju ke kota Wuhun secara bergantian. Kota Wuhun, dibangun di sekitar Gunung Wuhun yang tidak begitu megah, menyajikan bentuk heksagonal. Meskipun skalanya jauh lebih kecil dari ibu kota Kekaisaran Tiandou, ia memiliki karakteristik uniknya sendiri. Pertama-tama, karena aula tertinggi Istana Douluo terletak di sini, tiba-tiba menjadi pusat dunia Master Roh benua Douluo, dan tanah suci semua Master Roh. Kedua, kota Wuhun memiliki hampir setengah dari Master Jiwa di benua Douluo. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika sebuah batu bata dihancurkan di sini, adalah mungkin untuk mengenai seorang Master Jiwa. Lebih dari 200 orang dari Kekaisaran Tiandou keluar dari kereta dan ditempatkan di sebuah hotel mewah di sisi barat segi 6 kota Wuhun. Pada saat ini, sudah malam, untuk memiliki semangat yang lebih baik besok, semua kontestan telah tertidur satu demi satu. Chu Qin juga ingin Ning Rongrong dan yang lainnya memiliki kondisi mental yang lebih baik,
jadi dia memilih untuk tidur dengan Liu Erlong malam ini. Tepat saat Chu dan Qin hendak tertidur. Ding! Tugas Dewi dilepaskan. Tugasnya adalah membimbing tim Dewi untuk mengalahkan Akademi Kerajaan Xingluo, mengungkap wajah asli Wei Wei, dan menyelamatkan Zhu Zuyun. Dapatkan 100% dukungan Zhu Zuyun. Ungkap wajah asli Wei, selamatkan Zhu Zuyun. Kata Chu Qin dengan heran. Dalam karya aslinya, Zhu Zuyun dan Davis tidak banyak terukir, jadi Chu Qin, sebagai seorang pengembara, apakah itu berarti Davis memiliki wajah lain? Zhu Zuyun memiliki rahasia lain di balik Davis. Ada apa, Chu Qin? Liu Erlong mendengar Chu Qin bergumam dan keluar dari kamar mandi. Tidak ada. Chu Qin segera menjawab sambil tersenyum, dan kemudian dia mulai melihat ke atas dan ke bawah pada Liu Erlong. Pada saat ini Liu Erlong sangat berani, bahkan mengenakan jubah mandi tembus pandang, sosok yang menarik itu, sama sekali tidak terhalang. Erlong, kamu makin lama makin jelek. Chu Qin tersenyum pelan. Pegang Liu Erlong dalam pelukannya. Ada apa denganku? Liu Erlong mengerutkan kening. Kapan kamu berpakaian begitu berani? Chu Qin memiringkan sudut mulutnya. Selalu seperti ini. Liu Erlong cemberut. Oh, sepertinya kamu bilang ingin memakai pakaian rendah yang keren untuk berlari di turnamen undangan sebelumnya. Apa kamu serius? Chu Qin bertanya, katakan, apakah kamu punya hobi khusus? Chu Qin. Liu Erlong tahu bahwa Chu Qin sengaja menggodanya, tetapi dia masih sedikit marah, lagi pula, aku. Saat dia berkata, Liu Erlong memberi Chu Qin pukulan lembut di dada. Jangan lagi, Chu Qin mengerutkan kening. Ada apa? Liu Erlong mengerutkan kening. Aku tidak bisa menahannya, kata Chu Qin, mendorong Liu Erlong langsung ke tempat tidur. Namun, tepat saat Chu Qin hendak melakukannya, sebuah suara lembut terdengar dari pintu. Chu Qin, apakah kamu di dalam? Itu Zhu Qing. Chu Qin sedikit terkejut, dan segera bangkit dari Liu Erlong. Cepat, pakai bajumu. Apa pentingnya? Ayo kita berkumpul. Liu Erlong tersenyum tipis. Chu Qin mengabaikannya, berjalan ke pintu, dan membuka pintu. Pada saat ini, aku bisa melihat Zhu Qing, yang mengenakan piyama di luar, berdiri di sana dengan sedikit semangat. Chu Qin segera melepas mantelnya, memakaikannya pada Zhu Qing, dan berkata dengan lembut, Zhu Qing, ada apa? Chu Qin, aku tidak bisa tidur. Zhu Qing menjawab, aku ingin berbicara denganmu sebentar. Baiklah, masuklah. Setelah itu, Chu Qin menutup pintu kamar dengan rapat. Liu Erlong berpakaian dan menuangkan secangkir teh hangat untuk Zhu Qing. Zhu Qing, mengapa wajahmu terlihat buruk? Tanya Liu Erlong. Kakak Erlong, Chu Qin, aku melihat kereta kuda Akademi Kerajaan Xingluo hari ini. Jawab Zhu Qing. Akademi Kerajaan Xingluo. Liu Erlong sedikit terkejut. Chu Qin sepertinya menebak apa yang akan dikatakan Zhu Qing. Ya, kakak Erlong, Chu Qin, sebenarnya ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan di hatiku, dan aku belum memberitahumu. Zhu Qing mengangguk, aku berasal dari keluarga bangsawan Zhu dari Kekaisaran Bintang Luo. Keluarga Zhu Xingluo, apakah itu keluarga kerajaan yang telah menikah dengan keluarga Kekaisaran Xingluo selama beberapa generasi? Liu Erlong sedikit mengangkat alisnya. Ya, selain itu, Akademi Shrek tempatku bertunangan sebelumnya, dan sekarang Dai Mubai dari Akademi Kerajaan Tiandou berasal dari keluarga Kerajaan Xingluo. Zhu Qing mengangguk. Chu Qin, apakah kamu tahu mengapa aku selalu ingin mengalahkan kakakku di kompetisi elit master jiwa tingkat lanjut? Tanya Zhu Qing. Chu Qin tahu di dalam hatinya, tetapi menggelengkan kepalanya. Karena, keluarga Zhu kita memiliki aturan yang menyimpang. Zhu Qing menjawab, untuk membuat pewaris keluarga di masa depan lebih baik, begitu anak-anak kompetisi dipilih, keluarga akan membesarkan anak-anak ini sebagai musuh satu sama lain. Pemenangnya bisa menjadi pewaris keluarga, dan gagal, akhirnya akan sangat menyedihkan. Aku pernah mendengar tentang aturan ini. Semua orang di dunia akan menunjuk mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat dari klan dan darah yang sama, dan mereka akan saling membunuh. Liu Erlong menghela nafas, aku tidak menyangka Zhu Qing, kamu salah satu dari mereka. Jadi, kakakmu berasal dari Akademi Kerajaan Star Luo. Apakah kau ingin mengalahkan kakakmu di kompetisi elit master jiwa tingkat lanjut? Lanjut Liu Erlong. Ya, Zhu Qing menjawab dengan sedih, jadi, kakak Erlong, Chu Qin, aku sangat terjerat. Jika aku menang, adikku akan berakhir buruk,
Tetapi jika aku kalah, aku akan menerima sanksi keluarga juga. Tidak ada emosi di antara keluarga kita, tetapi aku meninggalkan keluarga sejak aku masih kecil dan datang kepadamu. Aku mengalami kehangatan dan dinginnya perasaan manusia. Aku sangat takut dan menghancurkan kerabatku dengan tanganku sendiri. Ketika Chukin mendengar ini, dia memeluk Zuzuking ke dalam pelukannya. Zuking, jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyakitimu sedikitpun. Baiklah, Chukin, aku percaya padamu. Zuzuking mengangguk dengan serius, tapi, bisakah kau menyelamatkan adikku? Dia juga korban, jadi serahkan padaku. Chukin akan memeluk Zuzuyun, tetapi sekarang Zuzuking memohon padanya lagi, dan Chu dan Qin secara alami setuju. Zuking, jika kau bertemu dengan adikmu, lakukanlah yang terbaik untuk menghadapinya. Chukin menjawab, aku akan menyerahkan sisanya padaku. Aku lega dengan kata-katamu. Zuzuking mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan kalah darinya. Aku hanya khawatir dia akan berada dalam bahaya. Ya, Chukin meninggal dengan air mata di sudut mata Zuzuking dan tersenyum lembut, aku jamin kamu dan adikmu akan aman. Terima kasih, Chukin. Zuzuking akhirnya tersenyum lebar. Pada saat ini, dia bahkan lebih menyadari betapa tepat pilihannya untuk mengikuti pria ini. Kamu sopan padaku, Kakak Erlong. Chukin, apakah kamu baru saja bersiap, kata Zuzuking dengan cerdas. Chukin dan Liu Erlong tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, bawa aku. Bahkan jika aku berterima kasih kepada Chukin. Zuzuking sedikit tersipu keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Chukin membawa kedua putrinya ke alun-alun pusat kota Wuhan. Di sini, arena diukir dari sepotong granit besar. Telah diolah secara khusus dan dilengkapi dengan pemandu jiwa penyerap goncangan khusus untuk mencegah pemain menghancurkan arena. Tulisan tangan seperti itu, hanya kuil Wuhan yang dapat menghilangkannya, dan semua orang tiba-tiba terkesima. Final didasarkan pada sistem gugur, dan yang kalah meninggalkan arena secara langsung, dan karena ada 33 tim dalam kompetisi, akan ada tim bye. Aturan bye sangat rumit, tetapi sederhananya, di babak pertama, tim Qinglong, salah satu dari 3 tim penjaga utama, tidak bermain. Di babak kedua, Akademi Berkobar, yang menempati peringkat pertama dalam pertandingan promosi divisi Tiandou, juga tidak bermain. Oleh karena itu, dalam 2 babak pertama, baik Chukin maupun tim Qinglongnya tidak bermain, tetapi saat ini, hanya ada 10 tim yang tersisa di final. Di babak ketiga final, tim Qinglong bertanding melawan Akademi Naga Kerajaan Xingluo. Akademi Blazing bertanding melawan tim utama Kerajaan Tiandou. Babak ini, Zuzuking akhirnya bertemu dengan saudara perempuannya. Wanita cantik sering kali paling menarik perhatian. Dan tim Qinglong, semua wanita cantik, membuat penonton sangat bersemangat. Benar-benar, Akademi Naga Biru Kerajaan yang direkomendasikan di sini semuanya wanita, dan mereka semua adalah wanita cantik kelas 1. Hei, ku dengar wanita di Akademi Kerajaan semuanya adalah sekte jiwa. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Di antara banyak suara, Akademi Qinglong dan Akademi Solanum maju ke ring dari kedua belah pihak. Tim Qinglong bermain melawan Xiao Wu Ning Rongrong Dugu Yan Meng Zuzu King Sui Binger dan Sue Wu. Khawatir tentang keterampilan fusi seni bela diri Zuzuyun dan Davis, Chu dan Qin tidak membiarkan Ye Lingling bermain di babak pertama, dan memilih Sue Wu, yang memiliki fusi jiwa bela diri dengan Sui Binger. Di Akademi Solanum, 2 pria dan wanita jangkung berjalan di garis depan tim. Rambut pirang pria itu terurai, alisnya halus, dan dia terlihat sangat tampan. Dan wanita itu, tidak hanya terlihat sangat cantik dan cantik alami, tetapi dia juga mengenakan jaket kulit ketat, jaket kulitnya sangat ketat, dan setiap bagian tubuhnya sangat jelas. Kaki yang ramping, gelombang yang bergejolak, dan bokong yang tinggi jelas merupakan dewi dalam impian setiap pria. Selain itu, hal yang paling menarik perhatian tentangnya adalah kulitnya yang dapat ditembus oleh pukulan, seperti batu giok lemak, memancarkan kilau berkilau samar di bawah sinar matahari. Begitu melihatnya, itu membuat orang merasa sangat lembab. Orang ini, agak mirip dengan Zuzuking, adalah saudara perempuannya sendiri, Zuzuyun. Dan pria pirang pertama adalah pangeran tertua dari Kekaisaran Bintang Luo, saudara laki-laki Daimu Bai, Davis. Dapat dilihat bahwa Zuzuyun dan Davis sangat mesra, dan dalam situasi ini, mereka masih saling berpelukan. Ya, kenapa aku tidak menyangka?
Chu Qin memperhatikan lengan Zhu Zuyun dan Davis. Acara apa ini? Kompetisi elit master jiwa tingkat lanjut begitu hikmat dan menarik perhatian. Davis adalah pangeran yang bermartabat, tidak mungkin tidak ada aturan seperti itu. Jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Mungkinkah? Pupil mata Chu Qin sedikit menyusut. Zhu Qing, aku telah mendengar apa yang dikatakan Chu dan Qin. Pada saat ini, Xiao Wu memegang tangan Zhu Qing dan berkata, jangan khawatir, ini adalah pertempuran pertama tim Qinglong kita, dan sama sekali tidak mungkin kalah dari saudara perempuanmu. Ya, tanda seru petik 2, Meng masih Sui Binger Suewu dan yang lainnya, Kiki berkata. Terima kasih semuanya, Zhu Qing menjawab terharu. Hei, Zuyun, bukankah ini tunangan kakakku Dai Mubai? Pada saat ini, Davis menatap Zhu Qing dan berkata dengan nada mengejek. Siapa yang bilang bukan? Zuyun tersenyum lembut. Kakak, bukankah kamu pergi ke Kekaisaran Surga Do untuk mencari Dai Mubai? Kenapa, dia tidak menginginkanmu lagi? Tidak masalah, kembalilah ke klan, dan kakakku akan membawamu. Zhu Qing, wanita ini adalah kakakmu. Zhu Qing bahkan tidak berbicara, Meng masih tersenyum tipis. Apakah kakakmu sudah setua itu? Benar, sangat tua. Ning Rongrong mengikuti lidah berbisa itu, bukankah dia di sini untuk menghasilkan uang untuk susu bubuk? Mendengar ini, ekspresi Zhu Zuyun tiba-tiba berubah, dan alisnya sedikit mengernyit. Dia jelas terlalu dewasa, dan dia benar-benar digunakan oleh Ning Rongrong dan yang lainnya sebagai ejekan. Apakah tidak ada seorang pun di Kekaisaran Surga Do lagi? Davis mencibir, bahkan untuk mengirim sekelompok wanita bau ke final. Kenapa tidak, kalian dan Kaisar Do Surga, apakah kalian telah melakukan perdagangan yang memalukan? Mendengar ini, sudut mulut Chu Qin tiba-tiba miring. Wanita yang berani mengejeknya, Davis ini, akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Namun, Chu Qin lebih peduli tentang hal lain. Dia telah mengamati, seperti apa wajah Davis yang sebenarnya. Namun, sejauh ini, dia belum menemukan petunjuk apapun. Lupakan Zhu Qing, biarkan adikku melatihmu dengan baik. Zhu Zuyun berkata dengan dingin. Buka cincin roh. Bersamaan dengan raungan Davis, Akademi Kerajaan Xingluo membuka cincin roh Wuhun pada saat yang sama. 6 sekte jiwa, 1 penguasa jiwa level 39. Kupikir Kekaisaran Bintang Luo begitu kuat. Xiao Wu sedikit miring, kenapa, ada pemain di bawah sekte jiwa? Apa maksudmu? Ekspresi Davis dan Zhu Zuyun berubah kaget. Maksud Xiao Wu adalah mereka tidak memiliki pemain di bawah sekte jiwa. Bagaimana mungkin, apalagi hal-hal lain? Zhu Qing baru berusia 14 tahun. Tetapi saat berikutnya, mereka tercengang. Semua gadis dari tim Azure Dragon menunjukkan cincin roh mereka. Kecuali Sui Binger dan Suewu, yang berwarna kuning dan ungu, cincin roh dari 5 wanita lainnya semuanya berwarna kuning, 1 ungu dan 1 hitam. Cincin keempat, cincin roh 10.000 tahun. Tidak hanya Davis dan Zhu Zuyun, hadirin di antara hadirin berseru. Ya Tuhan! Cincin roh keempat tim Azure Dragon ini, bagaimana mungkin itu adalah cincin roh 10.000 tahun? Tidak mungkin, bukankah batas cincin roh keempat 5.000 tahun? Tidak heran mereka akan direkomendasikan ke final. Tunggu, kelima orang itu semuanya adalah cincin roh 10.000 tahun. Apakah mungkin mereka telah menemukan rahasia? Ekspresi Davis dan Zhu Qing menjadi sedikit bermartabat. Yang terakhir berkata dengan heran, tidak mungkin, Zhu Qing, kamu meninggalkan klan pada awalnya, tetapi kamu adalah seorang ahli jiwa yang hebat. Paling lama hanya butuh 3 tahun, tidak, ini tidak mungkin. Bukankah seseorang baru saja membenci kita? Xiao Wu tersenyum tipis, sekarang, kami akan memberitahu Anda sebuah kebenaran. Apa itu? Siapa yang mengatakan bahwa wanita lebih rendah daripada pria? Kakak, secepat mungkin, ajari mereka untuk menjadi manusia. 9 harta memiliki glasir berwarna ketika dipindahkan keluar, dan 9 harta terkenal, 1 mengatakan, kekuatan. Kedua, kecepatan. 3 mengatakan, kekuatan jiwa. Trik Ning Rongrong, yang disebut jantung 3 aperture, adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Ning Fengzi, yang mampu menghasilkan 3 keuntungan dalam sekejap. 3 peningkatan Ning Rongrong dengan cepat memasuki Xiao Wu, Zhu Qing dan Meng masih berada di tubuh mereka. Setelah kecepatan 3 yang terakhir meningkat secara signifikan,
mereka bergegas menuju Davis dan yang lainnya seperti embusan angin. Kemampuan roh ketiga, transformasi Raja Kong Harimau Putih. Davis layak menjadi jenius pertama Xing Luo, dia bereaksi cepat, menggunakan kemampuan roh ketiga untuk menghadapi ketiga Xiao Wu secara langsung. Zhu Qing, menghadapi Davis, Xiao Wu tersenyum pada Zhu King. Yang terakhir segera mengerti, menyelamatkan Davis, dan bergegas ke Zhu Zuyun yang berada di samping. Sprint di akhir bulan, saudara-saudara memberi sedikit kekuatan, masih ada 3 bab di siang hari. Pada saat yang sama, keempat guru roh penyerang dari Akademi Kerajaan Star Luo juga bergerak, tetapi begitu mereka pergi, mereka membeku di tempat, dan kemudian terjerat oleh sekelompok racun ungu. Tidak diragukan lagi, Sui Binger dan Du Guguslah yang menembak Suewu. Ketiga guru roh sistem kendali yang kuat ini langsung mengunci posisi keempat guru roh sistem penyerang Xing Luo. Ini memberi Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun kesempatan untuk bertarung sendirian. Zhu Zuqing, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menembus sekte jiwa, tetapi aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Zhu Zuyun menatap Zhu Zuqing dengan mata dingin, kakakku mendengarkan nasihatku, kembalilah ke keluarga bersamaku. Tidak. Aku punya rumah sungguhan di Kekaisaran Surga Dou. Zhu Zuqing tersenyum. Melihat senyum manis Zhu Zuqing, mata Zhu Zuyun berbinar terlebih dahulu, dan kemudian berubah menjadi ekspresi marah. Untuk beberapa alasan, serangannya menjadi lebih ganas. Namun, Zhu Zuqing tidak mau kalah, telapak tangannya berubah menjadi cakar kucing seperti baja, terus-menerus bertabrakan dengan cakar kucing Zhu Zuyun. Roh keduanya adalah kucing hantu. Pada saat yang sama, sosok mereka sangat bagus, dan mereka semua mengenakan pakaian kulit ketat yang dicekik sampai mati. Setiap gerakan dapat menyorot dampak visual yang mimisan. Chu Qin di antara penonton merasa sangat bergejolak. Dia tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan keduanya, karena dia tahu bahwa Zhu Zuqing dan yang lainnya akan menang. Faktanya juga benar, kekuatan roh Zhu Zuyun berada di level 46, 2 level lebih tinggi dari Zhu Zuqing. Tetapi jangan lupa bahwa Zhu Zuqing memiliki peningkatan pagoda kaca berlapis 9 harta karun. Tidak hanya itu, karena penguatan tubuh berlian liuli, kebugaran fisiknya bahkan lebih kuat dari Zhu Zuyun. Oleh karena itu, setelah pertempuran, Zhu Zuyun telah jatuh pingsan. Pada saat yang sama, Davis bukan tandingan Xiao Wu, yang mengandalkan keterampilan super lembut untuk langsung menjatuhkan Davis. Zhu Zuyun, fusi seni bela diri. Davis menatap Zhu Zuyun dengan dingin. Ketika Zhu Zuyun mendengar kata-kata itu, alis Dai berkerut, tetapi dia mengangguk. Segera setelah itu, tubuh Davis dan Zhu Zuyun mulai menjadi ilusi. Saat berikutnya, keduanya bergegas menuju satu sama lain seperti dua sinar cahaya, dan akhirnya menyatu. Raungan, terdengar raungan binatang buas. Saya melihat bahwa tubuh asli keduanya menghilang, dan digantikan oleh seekor harimau dengan tinggi beberapa meter. Harimau ganas itu kira-kira berwarna putih, tetapi teksturnya hitam. Itu adalah keterampilan fusi seni bela diri yang unik dari keluarga kerajaan Xing Luo dan keluarga Wang Juezhu, harimau putih Netherworld. Zhu Zuqing, meskipun kamu kuat, tetapi itu tergantung pada bagaimana kamu menghancurkan keterampilan fusi seni bela diri kita. Suara Davis dan Zhu Zuyun tampaknya dipancarkan dari harimau putih hantu pada saat yang sama. Ternyata itu adalah teknik fusi jiwa bela diri. Sepertinya Akademi Naga Biru Kerajaan Tiandou akan kalah. Penonton terkejut. Namun, saat berikutnya mereka tercengang. Apakah kamu pikir kamu memiliki keterampilan fusi seni bela diri? Xiao Wu tersenyum ringan, kakak Steel, kakak Binger, kakak Suewu, kakak Yan. Keempat wanita cantik itu mengangguk pada saat yang sama, dan mereka semua berteriak, fusi jiwa bela diri. Dengan suara keempat suara itu, Sui Binger dan Suewu, Loneligus dan Meng Steel, 16 cincin roh di bawah kaki mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi pada saat yang sama. Tidak lama kemudian, seekor burung phoenix yang terbuat dari es dan seekor ular berkepala dua raksasa muncul di arena. Tak perlu dikatakan, Sui Binger dan Suewu, mereka sudah memiliki keterampilan fusi seni bela diri, dan mereka adalah salju dan es. Dan Du Gugus dan Meng masih merupakan seni bela diri yang berhubungan dengan ular. Di bawah bimbingan Longgong Mengsu dan Du Gubo, mereka menyadari keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, ular ganda skala 2. Bahkan Chu Qin tidak tahu ini. Sepertinya latihan intensif mereka masih efektif.
Chukin berdiri di antara penonton dan tersenyum puas. 9 harta karun terkenal, kekuatan, kecepatan, kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, Xiao Wu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri dari keempatnya, dan sekali lagi menambahkan peningkatan atribut. Pada saat ini, pupil Netherworld White Tiger sedikit menyusut. 2 keterampilan fusi jiwa bela diri versus 1 keterampilan fusi jiwa bela diri, hasilnya sudah sangat jelas. Pada akhirnya, Akademi Kerajaan Xingluo semuanya dikeluarkan dari ring. Ada ledakan tepuk tangan meriah dari penonton. Tepuk tangan ini, tidak diragukan lagi milik Akademi Qinglong, kelompok tim wanita ini. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, seberapa mengerikan tim ini dengan 2 keterampilan fusi seni bela diri. Aku tidak menyangka bahwa Kekaisaran Surga Do kali ini akan begitu kuat. Di dalam kegelapan arena, suara wanita yang menawan terdengar samar-samar, "Kakak, apakah menurutmu kita bisa mengalahkan mereka? Mereka memang sangat kuat, tetapi bahkan jika ada 2 keterampilan fusi jiwa dari Sekte Jiwa, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa dari 2 Raja Jiwa kita? Kakak, jangan khawatir, juara kompetisi Elite Master Jiwa tingkat lanjut, itu dari Aula Wuhun kita." Suara pria lain yang dipenuhi udara menjawab. "Akademi Kerajaan Xingluo, santai. Kita kalah, kata Davis dengan marah sambil memegang meja di tangannya. "Weis, tidak masalah, kita kalah jika kalah," kata Zhu Zuyun sambil menyentuh bahu Davis. Namun, Davis langsung menepis tangan Zhu Zuyun. Karena teknik fusi jiwa bela diri yang baru saja digunakan, Zhu Zuyun sangat lemah dan langsung jatuh ke tanah. Namun Davis tampaknya sama sekali tidak menghiraukan Zhu Zuyun, dan berkata acuh tak acuh kepada yang terakhir, "Sudah berapa kali kau mengatakannya, panggil aku pangeran." Itu benar, dari orang luar, tampaknya Davis jatuh cinta pada Zhu Zuyun. Namun, secara pribadi, Davis sama sekali tidak menyukai Zhu Zuyun. Dengan kata lain, Davis adalah pria yang bercita-cita tinggi, dia ingin naik tahta, dia sama sekali tidak peduli dengan wanita. Jika bukan karena ayahnya, dia harus menikahi Zhu Zuyun sendiri, Davis pasti sudah meninggalkan Zhu Zuyun sejak lama. "Ya, pangeran." Mata Zhu Zuyun memerah, giginya yang perak tergigit, dan dia berlutut di depan Davis. "Zhu Zuyun, kau harus ingat, kau hanyalah alat bagiku untuk menyatakan kaisar." Davis menatap cucu Zhu Zuyun yang malang, tanpa belas kasihan sedikit pun. "Hari ini, karena adikmu aku kalah. Kontes Elite Master Jiwa Senior. Ayahku akan segera tahu bahwa dia pasti akan berpikir bahwa kemampuanku tidak cukup. Jika kejadian ini memengaruhi suksesi tahtaku, apakah itu adikmu, kamu, atau bahkan seluruh keluarga Zhu, aku tidak akan melepaskannya." Zhu Zuyun menundukkan kepalanya dan terus menangis, tetapi tidak berbicara. Zhu Zuyun merasa sangat dirugikan. Dia selalu membenci adiknya, bukankah itu karena Zhu Zuqing memiliki Dai Mubai yang mencintainya? Bukankah iri bahwa Zhu Zuqing dapat meninggalkan keluarga dan pergi ke Kekaisaran Surga Do untuk mengejar kebebasan? Dan dia hanya bisa tinggal di sisi Davis, menemaninya dalam setiap adegan, membiarkan Davis memukul, memarahi, dan menggertak. "Sudahkah kamu mendengar?" Davis berteriak pada Zhu Zuyun dengan marah. Saat dia berkata, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Zhu Zuyun. Pada saat ini, telapak tangan Davis terhenti oleh sebuah kekuatan tiba-tiba dan berhenti di udara. Davis dan Zhu Zuyun mendongak dengan terkejut, hanya untuk melihat seorang pria mengenakan jubah hitam dan topeng muncul di sebelahnya. Itu adalah Chukin yang menyamar sebagai Yu Liu Xiang. Benar-benar mematuhi kalimat itu bukan keluarga, jangan masuk keluarga. Kamu dan saudaramu Dai Mubai, sampah, berkelahi. Chukin mencibir sambil menatap Davis dengan tenang, tetapi katakan yang sebenarnya, Dai Mubai jauh lebih baik darimu. Mendengar ini, Zhu Zuyun tercengang. Davis bertanya dengan marah, "Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa masuk? Kamu tidak pantas tahu siapa aku." Chukin tersenyum acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, Chukin menamparkan, dan Davis terlempar langsung, menghantam dinding dengan keras. Chukin tampaknya belum merasa lega. Dia menghantamkan tinjunya ke pangkal hidung Davis dan langsung meruntuhkan hidung elangnya yang sombong. Kemudian Chukin dengan lembut memegang tangannya dan menekan dengan keras. Setelah gemetar, suara tulang yang renyah keluar dari tubuhnya. Setelah suara yang menyakitkan dan tragis, Davis langsung pingsan. Setelah itu,
Chukin mengalihkan perhatiannya ke Zhu Zuyun. Kamu, siapa kamu? Zhu Zuyun berkata dengan sedikit ngeri. Segera setelah itu, Zhu Zuyun langsung pingsan, seolah-olah tubuhnya terlalu lemah. Mata Chukin cepat, dan dia segera memeluk Zhu Zuyun, lalu berubah menjadi ledakan, dan meninggalkan ruang tunggu Akademi Kerajaan Xingluo. Chukin menggendong Zhu Zuyun, dan di bawah perlindungan Sudaji, datang ke sebuah hotel yang relatif terpencil di kota Wuhan. Tuan, apakah dia baik-baik saja? Sudaji menatap Zhu Zuyun yang tidak bergerak di tempat tidur, dan berkata dengan cemberut. Seharusnya tidak apa-apa, tetapi harimau putih Netherworld terlalu lemah, ditambah rangsanganku, dan pingsan sementara. Chukin melepaskan penyamarannya, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia awalnya berpikir bahwa pengalaman Zhu Zuyun jauh lebih baik daripada Zhu Zuqing, tetapi sekarang dia tahu yang sebenarnya. Benar-benar tidak ada hal yang baik tentang keluarga kerajaan bintang Luo ini. Cepat atau lambat, Chukin akan membunuh mereka semua sekaligus. 1 jam kemudian, dengan suara batuk pelan, Zhu Zuyun terbangun dari koma. Dia melihat lingkungan aneh di sekitarnya, dan segera duduk di tempat tidur dengan waspada. Pada pandangan pertama, Zhu Zuyun melihat Sudaji dan langsung bertanya dengan heran, siapa kamu dan di mana kamu? Zhu Zuyun, kamu tidak perlu gugup. Sudaji menjawab, tuanku menyelamatkanmu. Suara Sudaji memiliki pesona yang unik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa baik pria maupun wanita akan mabuk. Tiba-tiba Zhu Zuyun kurang waspada. Tuanmu, Zhu Zuyun bertanya dengan bingung. Yah, tuanku memberimu ramuan. Sudah tersenyum. Ramuan, Zhu Zuyun bertanya dengan bingung, tuanmu adalah orang yang baru saja memakai topeng itu. Tidak buruk, Sudaji menjawab, jika bukan karena dia, kamu pasti sudah dipukuli oleh pria bernama Davis. Davis, bagaimana keadaannya? Zhu Zuyun bertanya. Tidak, boleh mati, tapi, itu harus dihapuskan. Sudaji menjawab dengan tenang. Mendengar ini, ekspresi Zhu Zuyun berubah kaget. Tidak, aku ingin kembali ke Davis. Kenapa? Sudaji mengangkat alisnya, dia memperlakukanmu seperti itu. Davis, jika dia tahu aku pergi, dia akan mengirim seseorang untuk membunuhku. Zhu Zuyun berkata dengan sedikit ketakutan. Tampaknya dia memikirkan bayangan sebelumnya. Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Sudaji tersenyum lembut, di sini, kamu aman. Tidak, Zhu Zuyun menggelengkan kepalanya, kamu sama sekali tidak tahu metode Davis. Dia adalah pangeran dari Kekaisaran Bintang Luo, pewaris tahta masa depan. Setelah mengatakan itu, Zhu Zuyun bangkit dan ingin pergi, tetapi begitu dia pergi, Sudaji sudah berdiri di depannya dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Maaf, Tuan memintaku untuk menjagamu, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Apakah kamu pikir sudah, seorang Douro yang tiada taraf, akan takut pada pangeran Kekaisaran Bintang Luo? Pada saat ini, Chukin masuk dari luar sambil membawa semangkuk tonik yang terbuat dari rumput roh. Melihat Chukin, mata indah Zhu Zuyun tiba-tiba menjadi cerah. Tidak peduli jam berapa, penampilan Chukin tampaknya benar-benar mematikan bagi wanita. Tetapi dia dengan cepat bereaksi, apa yang baru saja kamu katakan? Dia sepertinya telah mendengar Douro yang tiada taraf. Kamu tidak salah dengar. Chukin berjalan mendekat untuk melihat Sudaji dan tersenyum tipis, wanita di depanmu adalah Douro yang tiada taraf. Baru saja, Chukin mendengar percakapan Zhu Zuyun di luar. Dia tahu bahwa Zhu Zuyun telah mengembangkan rasa takut yang lengkap terhadap Davis. Oleh karena itu, dia sengaja mengungkap identitas Sudaji, sehingga Zhu Zuyun benar-benar lega. Bagaimanapun, selama Zhu Zuyun menghilangkan rasa takutnya terhadap Davis, dia harus diselamatkan. Bagaimana mungkin? Zhu Zuyun sangat terkejut. Dia telah tinggal di Kekaisaran Bintang Luo sepanjang hidupnya, dan dia bahkan belum pernah melihat gelar Dowo. Dia tidak percaya bahwa sudah adalah Dowo yang tak tertandingi. Jangan percaya padaku, tanyakan padanya. Chukin menatap Sudaji. Tuan benar, aku Dowo yang tak tertandingi. Sudaji tersenyum acuh tak acuh dan mengungkapkan cincin rohnya. Melihat cincin roh Sudaji, Zhu Zuyun terkejut dan takut. Siapa kamu sebenarnya? Zhu Zuyun bertanya dengan sedikit ketakutan. Tunjukkan sesuatu padamu. Chukin tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sepotong liontin giok dari tangannya. Liontin giok itu terukir kata, Su. Ini liontin giok milik kakakku. Zhu Zuyun mengambil liontin giok itu dan mengeluarkan liontin giok lainnya dari sakunya.
Kedua fase itu dibandingkan, persis sama. Zhu Zuyun langsung berkata dengan heran, kenapa liontin giok milik kakakku ada di tanganmu? Kakakmu yang memberikannya padaku. Chu Qin balas tersenyum. Tidak mungkin, liontin giok milik keluarga Zhu tidak bisa diberikan begitu saja. Zhu Zuyun berkata dengan ragu, kecuali Zhu Qing menyukaimu. Sebenarnya, Zhu Zuyun memikirkan dua kemungkinan, satu adalah Chu dan Qin merebut liontin giok milik Zhu Zuqing, dan yang lainnya adalah Chu dan Qin adalah seseorang yang disukai Zhu Zuqing. Namun, Zhu Zuyun sebenarnya lebih menyukai yang terakhir di dalam hatinya. Satu karena Chu Qin terlalu tampan, dan yang lainnya adalah dia teringat kata-kata yang diucapkan Zhu Zuqing sambil tersenyum di atas ring. Ya, Zhu Zuqing, dia wanitaku. Chu Qin tersenyum tipis, baiklah, bolehkah aku minum obatnya sekarang? Ketika Zhu Zuyun mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus bergetar, lalu tenang sejenak, mengambil mangkuk obat, dan meminumnya sekaligus. Chu Qin mencampur beberapa ramuan yang diperoleh dari mata Bing Huo Liang Yi setelah mangkuk obat, jadi saat Zhu Zuyun memasuki tenggorokannya, dia merasakan kehangatan menyebar dari perutnya, yang membuat sosoknya yang lemah pulih. Banyak, terima kasih. Zhu Zuyun menatap Chu Qin, mengerutkan bibir merahnya. Apakah Zhu Qing memintamu untuk menyelamatkanku? Tanya Zhu Zuyun. Chu Qin menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak tahu situasimu. Kalau begitu kau, Zhu Zuyun mengerutkan kening. Aku tidak mengerti pria menindas wanita. Jawab Chu Qin. Mendengar ini, Zhu Zuyun terharu. Dia adalah orang miskin. Dia lahir di keluarga tanpa emosi. Kemudian, dia hidup di bawah ketidakpedulian Davis. Kata-kata Chu Qin membuat hatinya hangat. Zhu Zuyun, tinggallah di sini dengan tenang. Daji akan melindungimu. Aku akan menemuimu lagi dalam 2 hari. Chu Qin tahu bahwa tidak mungkin bagi Zhu Zuyun untuk keluar dari bayang-bayang untuk sementara waktu. Ya, Zhu Zuyun mengangguk ringan, terima kasih sekali lagi. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Chu Qin, jawab Chu Qin. Tuan Chu. Zhu Zuyun mengerutkan bibir merahnya dengan ringan. Hah? Chu Qin bertanya dengan sedikit bingung. Bisakah kau tolong? Jangan biarkan Zhu Qing tahu bahwa aku ada di sini. Kata Zhu Zuyun dengan mata penuh kasih sayang. Seperti saudara perempuannya, Zhu Zuqing, dia menyendiri dan kuat, jadi dia tentu saja tidak suka rasa malu yang dilihat saudara perempuannya sekarang. Bagus, jawab Chu Qin dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan Chu. Kata Zhu Zuyun, membungkuk dan berkata. Zhu Zuyun mengenakan jaket kulit ketat. Tindakan ini sangat menggoda, terutama di dada, area putih yang luas dapat terlihat, yang membuat hormon Chu Qin meningkat tiba-tiba. Chu Qin menjadi tenang, dan kemudian berbalik ke Su Daji. Daji, keluar. Setelah mendengar ini, sudah mengikuti Chu Qin keluar dari ruangan. Daji, Zhu Zuyun mungkin kesal tidak mudah. Chu Qin menjawab, kamu bisa berbicara lebih banyak dengannya dan mencerahkannya. Ya, Su Daji mengangguk, namun, Daji lebih bersedia bersama Tuan. Chu Qin tersenyum ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mencium bibir merah Su Daji. Bagaimana dengan ini? Tanya Chu Qin. Baiklah, Daji pasti akan mengikuti perintah Tuan. Su Daji tersenyum puas. Adegan final. Ayo terus kembali ke final. Suara pembawa acara terdengar, selanjutnya, tim Wuhundian akan bermain melawan tim kerajaan Tiandou. Lintasan sejarah tidak berubah. Tim Wuhundian masih bermain melawan Akademi Kerajaan Tiandou, bahkan Dubu Yanyu Tianheng Ye Lingling dan yang lainnya telah digantikan oleh Dai Mubaimah Hongjun Oscar. Mengambil langkah percaya diri, Dai Mubai memimpin Akademi Kerajaan Tiandou ke atas ring. Dan ketika ketujuh pria itu sombong dan arogan dan yang lainnya berada di arena, hanya ada 3 sosok di sisi yang berlawanan dari mereka. Ketiga pria ini adalah 2 pria dan 1 wanita. Salah satu dari mereka mengenakan baju besi berwarna merah menyala, dan dia sangat kuat, dengan beberapa garis merah menyala terukir di wajahnya, dan bahkan rambutnya berwarna merah menyala. Sekilas, itu ada hubungannya dengan api. Pria lain, mengenakan baju besi perak, penampilannya tidak tampan, tetapi dia juga cukup sopan, tidak terlalu jelek. Dan wanita itu terkejut, sosok dan penampilannya sangat indah. Pakaian merah mudanya menunjukkan sosoknya yang dewasa dan sempurna dengan dampak visual yang kuat. Dia sangat dewasa dalam setiap bagian yang diinginkan wanita. Payudaranya tidak kokoh, tidak sebanding dengan Zhu Zuqing dan Ziji,
tetapi mereka sangat cantik, dan bentuknya dapat digambarkan sebagai sangat pas. Namun, kesan paling mendalam yang ditinggalkannya pada orang-orang adalah wajah kecilnya yang mempesona semua makhluk, penuh godaan dan pesona. Ketiga orang ini adalah Yan, Si Wei, dan Huliena yang dikenal sebagai generasi emas Istana Wuhun. Chukin telah berpura-pura menjadi Yuliu Xiang, dan diam-diam datang ke auditorium. Ketika dia melihat Huliena, sudut mulutnya sedikit miring. Huliena telah muncul. Kapan misi Dewi akan datang? Hei, mengapa hanya ada 3 orang di tim Istana Wuhun? Pada saat ini, Oscar mengerutkan kening. Bos, Aula Roh Nima ini memandang rendah orang-orang, dan hanya ingin menggunakan 3 orang untuk menghadapi tim pertarungan kerajaan kita. Ma Hongjun memarahi Dai Mubai. Tidak apa-apa, tunggu sebentar, biarkan mereka melihat seberapa hebat kita. Kata Dai Mubai dengan ekspresi dingin. Permainan dimulai, teriak Nyonya Rumah. Begitu suaranya jatuh, Dai Mubai menunjukkan cincin roh-roh bela diri selama 7 hari. Kecuali Ma Hongjun, Huang Huangzi, yang lainnya adalah semua sekte roh dengan cincin roh yang paling lengkap. Namun, saat berikutnya mereka tercengang. Saya melihat bahwa kaki ketiga Huliena semuanya berwarna kuning, ungu dan hitam, dan 5 cincin roh menyala. Raja Jiwa, 3 Raja Jiwa, penonton terkejut. Dari turnamen Elite Master Jiwa tingkat lanjut hingga saat ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemain Raja Jiwa di arena, dan ada 3 sekaligus. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Chukin tidak pernah memperlihatkan cincin rohnya. Bos Dai, 3 Raja Jiwa, apa yang harus saya lakukan? Ma Hongjun ketakutan dengan barisan Wuhun Hall, mengerutkan kening. Tidak apa-apa, aturan lama, aku akan menyerang lebih dulu. Begitu suara Dai Mubai jatuh, White Tiger King Kong menyala, seolah-olah seekor harimau sungguhan bergegas menuju ketiga Huliena. Namun, begitu Dai Mubai pergi, mereka tiba-tiba diselimuti awan kabut merah. Kabut merah semakin tebal. Ada apa? Di mana kabutnya? Ini adalah ide yang sama dari 7 Dai Mubai di atas panggung dan semua orang di luar panggung. Ketika semua orang bingung, 10 cincin roh mulai berputar di kaki Huliena dan Xie Yue. Ini adalah teknik fusi jiwa bela diri. Penonton penuh dengan master jiwa, dan mereka secara alami memahami teknik fusi jiwa bela diri. Pada saat berikutnya, sebelum semua orang bisa bereaksi, Huliena dan Xie Yue telah bergegas ke dalam kabut sambil melakukan keterampilan fusi seni bela diri. Setelah itu, semua orang hanya mendengar raungan memilukan dari Dai Mubai dan yang lainnya di dalam kabut, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tanda tanya. Kabut Huliena dan yang lainnya sangat aneh, mereka bukanlah eksistensi kekuatan jiwa yang mencapai puncak, dan mereka sama sekali tidak dapat melihatnya. Tentu saja, Chukin sama sekali tidak takut. Belum lagi, tim Wuhundian, sekarang dia lebih dari cukup untuk menantang tim Sol Sein. Semenit kemudian, Dai Mubai dan yang lainnya terlempar keluar dari kabut dan jatuh ke dalam ring. Awalnya, ada Tang San di tim Huang Dou, dan ada lebih banyak metode. Namun, Tang San dibawa pergi oleh Tang Hao. Dengan pikiran Dai Mubai dan yang lainnya, mencoba mengalahkan 3 Raja Jiwa Huliena, itu adalah mimpi yang bodoh. Tim Istana Wuhun, mereka bertiga menang. Di tempat kejadian, ada ledakan tepuk tangan seperti guntur. Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan meninggalkan tempat kejadian. Chukin melepas penyamarannya dan kembali ke ruang tunggu tempat Akademi Qinglong berada. Begitu Chukin masuk ke Akademi, Zhu Zuqing dan Xiao Wu, Ning Rongrong menyambut mereka dengan penuh semangat. Mengapa kalian bertiga ada di sini? Chukin tersenyum tipis. Chukin, Zhu Zuqing tiba-tiba berteriak, dia tampak sedih. Zuqing, ada apa? Chukin bingung, memeluk lengan Zhu Zuqing, dan tersenyum lembut. Aku, adikku, dia. Zhu Zuqing berkata kesakitan, dan kemudian dia menyerahkan daftar. Orang yang dicari kepada Chukin. Gambar di atas benar-benar Zhu Zuyun, alasannya sangat sederhana, menyerang Pangeran Kekaisaran Bintang Luo, menyebabkan lengannya lumpuh. Chukin, apa yang terjadi? Zhu Zuqing bertanya, adikku, bagaimana dia bisa menyerang Davis? Apakah itu karena dia kalah dalam kompetisi Elite Master Jiwa tingkat lanjut? Di mana dia sekarang? Bukankah itu berbahaya? Zuqing, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Chukin tersenyum lembut. Di keluarga Zhu kita,
tidak ada emosi sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya saudara perempuanku. Mata Zuzuking memerah, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Chukin. Chukin, tolong bantu dia. Hanya sekarang, kamu bisa menyelamatkannya. Chukin, selamatkan adik Zuking. Xiao Hu dan Ning Rongrong juga memohon. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia segera membantu Zuzuking berdiri dan menghela napas pelan. Baiklah, Zuking, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, Davis sama sekali tidak terluka oleh adikmu, tapi aku. Jawab Chukin. Ah, Zuzuking berkata dengan heran pada saat yang bersamaan. Ya, Chukin melanjutkan, menceritakan kepada ketiga wanitanya satu persatu apa yang terjadi. Davis ini terlalu terkutuk. Xiao Hu menggertakkan giginya. Sampah berwajah manusia dan berhati binatang. Ning Rongrong juga sangat membencinya. Chukin, kamu harus membunuhnya. Xiao Hu melanjutkan. Xiao Hu Rongrong, mudah untuk membunuhnya. Tapi keluarga Zuking akan menderita. Chukin menjawab, kecuali kita menghancurkan seluruh kekaisaran Bintang Luo. Di kekaisaran Bintang Luo, Chukin akan bergerak cepat atau lambat, tetapi sekarang dia harus menyelesaikan masalah yang ada. Oke, Xiao Hu dan Ning Rongrong menjawab. Aku tidak menyangka Davis menjadi orang seperti ini. Kakak, tahun-tahun ini, lebih menyakitkan daripada aku. Air mata berkedip di mata Zuzuking. Chukin, bolehkah aku melihatnya? Maaf Zuking. Chukin menjawab, aku berjanji pada Zuzuyun bahwa aku tidak bisa membiarkanmu melihatnya untuk saat ini. Kamu harus tahu alasannya. Tapi jangan khawatir, Daji melindunginya secara pribadi. Dia benar-benar aman. Oke, Zuzuking berkata sedikit kecewa. Melihat ini, Chukin segera memeluk Zuzuking ke dalam pelukannya dan menempelkan dagunya di kepalanya. Yang terakhir juga memeluk Chukin dengan erat. Pada saat yang sama, Istana Kepausan. Pada saat ini, Bibi Dong sedang duduk di kursi raja berpunggung tinggi, dan Krisantemum Gosdowo duduk di kedua sisi. Guru, ada apa dengan kami? Tiga sosok berjalan masuk. Itu adalah Huliena Sihiwe dan Yan, di antaranya Huliena berbicara. Kamu tampil dengan baik hari ini. Bibi Dongguaner tersenyum dan berkata, selanjutnya, final terakhir. Bagaimana persiapanmu? Di bawah mahkota Paus, bukankah itu hanya akademi berkobar? Aku dan Sihiwe, Lena bisa memenangkannya. Yan bersumpah. Bibi Dong tanpa ekspresi, dan dengan lambaian telapak tangannya yang ringan, 3 lembar kertas nasi di atas meja jatuh ke tangan trio Huliena. Apa? Ada seorang kaisar jiwa di Akademi Berkobar. Kata Huliena serempak. Ya, ini berita dari Uskup Kuil Surga Do Salas. Akademi Berkobar ini, pria bernama Julius Yang, sangat misterius dan hanya muncul 2 kali. Tetapi setiap kali dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengalahkan 2 tim terkuat di divisi Tiandou. Judo menjawab, lagi pula, dia tidak menggunakan cincin roh. Bagaimana mungkin? Setelah mendengar ini, ketiga Huliena berkata dengan kaget. Mereka mengalahkan Akademi Kerajaan Tiandou dengan keterampilan fusi seni bela diri. Jika salah satu dari mereka naik, mereka akan kalah telak. Saya telah berdiskusi dengan Krisantemum Gosdo. Ketika kompetisi elit Master Jiwa Senior selesai, Liu Xiang akan diundang untuk bergabung dengan Ola Wuhun. Jika dia tidak ikut, hanya ada cara lain untuk menunggunya. Bibi Dong melanjutkan, berkata, tetapi sebelum itu, kalian harus mengalahkannya dan memenangkan juara kompetisi elit Master Jiwa tingkat lanjut. Bawahan harus melakukan yang terbaik. Ketiga Huliena berkata serempak. Ingat, jika kalian kalah, saya akan mengirim kalian semua ke tempat paling jahat di benua Do untuk mengalaminya. Gosdo tersenyum pelan. Mendengar ini, ketiga Huliena menggigil. Keesokan harinya, dini hari, turnamen elit Master Jiwa tingkat lanjut, turnamen 3 final terakhir dimulai. Perguruan tinggi yang berpartisipasi, perguruan tinggi Blazing, perguruan tinggi Qinglong, perguruan tinggi Wuhundian. 3 pertandingan teratas dibagi menjadi kompetisi individu dan kompetisi tim. Aturan kompetisi individu sangat sederhana. Pertama, kompetisi bertahan individu akan diadakan. Pemain yang menang tetap tinggal dan menantang lawan berikutnya. Akhirnya, siswa yang tetap berada di ring menang. Dan pertandingan tim persis sama dengan pertandingan sebelumnya. Tempat untuk 3 pertandingan teratas telah dipindahkan dari alun-alun pusat kuil Wuhun asli ke depan Istana Kepausan. Chukin, mengapa dia tidak datang ke final? Xiao Hu pura-pura mengeluh,
apa yang sebenarnya dia rencanakan. Xiao Wu, Chukin mungkin punya urusan sendiri. Zhu Zuqing balas tersenyum, jangan mengeluh tentang dia. Aku tidak mengeluh tentang dia. Xiao Wu tersenyum, hanya saja aku sedikit tidak senang karena tidak akan masuk ke babak final. Xiao Wu, jika kamu tidak senang, konsentrasi saja pada permainan. Zijie menjawab, gunakan lawanmu sebagai samsak tinju untuk yang tidak senang. Baiklah, saudari Zijie, kamu benar. Xiao Wu mengangguk. Namun, yang tidak diketahui Xiao Wu adalah bahwa Chukin, yang berpakaian seperti Liu Xiang, berdiri tidak jauh darinya. Setelah mendengar ini, Chukin menggelengkan kepalanya sedikit. Datanglah ke bawah mahkota paus. Pada saat ini, terdengar suara bernada tinggi. Segera setelah itu, dengan suara pintu terbuka yang mirip dengan roda gigi mekanis, gerbang istana kepausan setinggi 20 meter terbuka, dan 3 sosok perlahan keluar darinya. Di pintu masuk utama istana kepausan, hanya ahli tingkat titlet Douluo yang bisa keluar. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga orang ini adalah Paus Bibi Dong, Ju, dan Guier Douluo. Ini adalah pertama kalinya Chukin melihat Bibi Dong. Dia diam-diam berkata, benar saja, itu lebih cantik dari yang kukira. Kecantikan Bibi Dong adalah jenis kecantikan yang sempurna dan dewasa, mirip dengan Zijie dan Liu Erlong, tetapi dibandingkan dengan Zijie yang menawan dan mengharukan, Liu Erlong yang liar dan kasar, Bibi Dong memiliki lebih banyak intelektual dan kesucian, dan kecantikan yang anggun dan mewah. Bibi Dong hari ini berpakaian sangat indah, mengenakan gaun emas dengan ratusan permata di tubuhnya, dan mahkota emas ungu di kepalanya, yang juga digantung dengan mutiara yang tak terhitung jumlahnya, ornamen emas dan perak, dan dia melihat ke dunia, siapapun yang melihatnya akan tersentuh olehnya. Tidak heran Chukin tidak bisa mengendalikannya sedikitpun. Lihat mahkota Paus. Paus Bibi Dong, sebagai pemimpin spiritual dunia Master Jiwa, adalah objek pemujaan semua Master Jiwa. Pada saat ini, semua Master Jiwa berlutut. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa semua wanita di Akademi Qinglong dan Liu Xiang yang diubah oleh Chu dan Qin tidak berlutut. Tidak perlu dikatakan, Chukin, dia tidak akan berlutut kepada siapapun. Dan Chukin telah memberitahu semua wanitanya bahwa dia hanya bisa berlutut padanya dalam kehidupan ini. Sebaliknya, ketika Xiao Wu melihat Bibi Dong, matanya terbuka dan hatinya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Ini, Bibi Dong, adalah orang yang membunuh ibunya sejak awal. Xiao Wu, ada apa denganmu? Ning Rongrong menatap Xiao Wu yang gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu buruk. Chukin berada di dekatnya, dan mendengar kata-kata Ning Rongrong diam-diam mengatakan itu tidak baik, Ibu Xiao Wu. Pada saat ini, pikiran Xiao Wu bergema dengan kata-kata Raja Naga bermata hijau, Tuan telah mengaku, menghadapi musuhmu, jangan cemas, Tuan akan membalaskan dendammu secara pribadi. Mendengar ini, suasana hati Xiao Wu berangsur-angsur mereda. Ya, jika dia melakukan sesuatu di sini, apalagi apakah dia bisa mengalahkan Bibi Dong, aku takut saudara perempuannya yang baik akan terlibat. Tunggu, Raja Naga bermata hijau. Chukin tahu aku punya musuh. Xiao Wu berkata dengan heran. Ini, Qingyan Longlong menyadari bahwa dia telah membocorkan mulutnya. Pada saat yang sama, Bibi Dong dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan menjawab, semua orang datar. Pada saat ini, Bibi Dong belum mencapai ranah Peerless Dowo, jadi dia tidak bisa melihat aura Raja Naga bermata biru. Terlebih lagi, Chukin telah lama memberikan Acachia Broken Heart Red kepada Xiao Wu. Di bawah perlindungan ganda, bahkan Peerless Dowo tidak akan dapat menemukannya tanpa melihat dengan saksama. Terima kasih Paus. Semua orang bergema. Chukin menghela napas lega. Setelah itu, Bibi Dong dan Jugui Douluo duduk di bangku emas yang ditempatkan di depan istana Paus. Hari ini adalah final kompetisi elit Master Jiwa tingkat lanjut. Pemenangnya bisa mendapatkan 3 tulang jiwa 10.000 tahun. Bibi Dong mengumumkan dengan keras. Kata-katanya tidak suam-suam kuku atau panas, tetapi sangat agung. Segera setelah itu, Bibi Dong Siu melambaikan tangannya, dan selembar kain hitam di sebelahnya terangkat, memperlihatkan kotak kristal transparan. Di dalam kotak, ada piring brokat dengan 3 tulang jiwa 10.000 tahun diletakkan di atasnya. Tengkorak roh kebijaksanaan, lengan kanan api yang meledak dan menyala, kaki kiri mengejar angin dengan kecepatan ekstrim. Menurut legenda, ketiga tulang jiwa ini ditinggalkan oleh tetua Aula Roh sebelum kematiannya. Melihat ketiga tulang roh ini,
mata semua orang lurus. Orang-orang yang bisa berdiri di sini semuanya adalah tokoh terhormat di dunia Master Jiwa, tetapi semakin kuat mereka, semakin mereka memahami penghargaan terhadap tulang jiwa. Beberapa orang bahkan siap untuk bergerak di dalam hati mereka. Namun, tidak ada yang berani bergerak maju. Bagaimanapun, ini adalah kuil Wuhun, dan jika kamu melakukannya di sini, kamu akan berakhir dengan menyedihkan. Hanya Cukin yang tampak sangat acuh tak acuh. Di satu sisi, dia sama sekali tidak dapat melihat tulang jiwa 10.000 tahun itu, dan di sisi lain, dia telah menemukan di mana ketiga tulang jiwa 10.000 tahun itu berada. Selanjutnya, permainan dimulai. Su Yuntao, yang menjadi pembawa acara final, mengumumkan dengan keras. Pertandingan pertama adalah pertandingan individu. Su Yuntao mengumumkan, kedua belah pihak dari Akademi Permainan. Mereka akan mengundi lawan mereka dengan cara diundi. Pada akhirnya, tim yang berdiri di atas ring akan langsung berhak mengikuti kompetisi kejuaraan. Dua tim yang tersisa akan mengikuti kompetisi tim untuk memperebutkan kualifikasi kejuaraan lainnya. Setelah itu, Xiao Wu, Kapten Akademi Qinglong, Juliana dari tim Wuhundian, dan Cukin dari Akademi Blazing naik ke atas ring secara terpisah. Dia adalah Kaisar Jiwa, Yu Liuxiang. Melihat penampilan Cukin yang misterius, Juliana tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Cukin lebih jauh, emosi di matanya sangat rumit. Cukin sangat senang ketika melihat Juliana. Bagaimanapun, ini adalah salah satu calon istrinya, namun, karena topengnya, senyum Cukin tidak terlihat. Wasit, tim Istana Wuhun kita meninggalkan kompetisi individu dan langsung mengikuti kompetisi tim. Pada saat ini, Juliana berteriak kepada wasit. Mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut. Tim Istana Wuhun yang luar biasa baru saja menyerah dalam pertandingan individu. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Istana Wuhun sudah tahu bahwa Chu dan Qin adalah kaisar jiwa, dan kompetisi individu tidak dapat menggunakan teknik fusi roh. Oleh karena itu, Aula Roh tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kalahkan lawan. Mendengar ini, Chu Qin belum menebak alasannya untuk saat ini, tetapi meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Aula Roh, bukankah ini yang dia inginkan? Jadi Cukin juga berteriak, wasit, Akademi berkobar, menyerahlah pada kompetisi individu. Kata-kata Cukin semakin mengejutkan penonton. Berbicara secara logis, jika Istana Wuhun menyerah pada kompetisi individu, Akademi berkobar akan menang jauh lebih besar. Mereka tidak menyangka Cukin juga menyerah. Di Akademi berkobar, saya sedikit kecewa ketika Cukin menyerah dalam permainan, tetapi tidak ada yang mempertanyakan Cukin. Akademi berkobar dapat bertahan sampai hari ini, dan sepenuhnya Cukin yang datang ke sini sendirian. Huo Wu, satu-satunya yang tahu alasannya, hanya tersenyum acuh tak acuh, tanpa mengungkap Cukin. Cukin telah memberitahunya sejak lama bahwa yang pertama hanya akan memimpin Akademi Blazing ketiga besar, dan juara sejati adalah Akademi Qinglong. Bibi Dong juga bingung, dan langsung menatap Cukin. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa Kaisar Jiwa Yu Liuxiang menyerah. Yu Liuxiang adalah Kaisar Jiwa, dan pertandingan individu dimenangkan dengan benar. Mungkinkah kecerdasan Saras salah? Bibi Dong berpikir. Selain itu, jika Cukin berkata sebelumnya, tim Istana Wuhun tidak perlu menyerah. Dengan cara ini, bukankah Akademi Qinglong dipromosikan secara langsung? Bibi Dong menebaknya, Cukin tidak ingin menang sejak awal. Mengapa kamu menyerah dalam kompetisi individu? Bibi Dong tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Cukin. Kalian berdua dapat menyerah di Aula Roh, mengapa aku tidak? Cukin tersenyum acuh tak acuh, ini adalah kekuatanku. Mendengar ini, semua Master Jiwa menatap Cukin dengan heran. Ini adalah Paus Aula Roh, pemimpin spiritual dunia Master Jiwa. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa mereka telah berbicara dengan Bibi Dong seperti ini. Oke, Bibi Dong menjawab dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Bibi Dong tampaknya lebih tertarik pada pria misterius di depannya. Tim Wuhundian, tim Blazing meninggalkan kompetisi individu, tim Qinglong maju ke kontes kejuaraan. Wasit berteriak, semua orang beristirahat sebentar, dan segera memasuki kompetisi tim antara tim Wuhundian dan tim Blazing. Selanjutnya, adalah pertandingan tim antara tim Blazing dan tim Wuhundian. Kedua belah pihak melangkah ke atas ring dengan percaya diri. Gaun unik Cukin segera menimbulkan kecurigaan di dalam dan di luar panggung. Saya hanya ingin bertanya, siapa orang ini?
dia merasa sangat kuat, dan dia berasal dari Akademi Blazing. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Anda bahkan tidak mengenalnya. Yu Liuxiang, yang dikenal sebagai pemain paling misterius dan kuat di divisi Tiandou. Satu orang memilih seluruh tim Sekte Jiwa dan langsung membunuh lawan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Terutama orang-orang dari divisi Xingluo, mereka adalah pertama kalinya mereka mendengar nama Yu Liuxiang. Yu Liuxiang. Pada saat ini, Hu Liena, yang berada di atas ring, berjalan ke Chuqin dengan senyum menghina dalam kata-katanya, ini sangat misterius. Seberapa kuat Anda? Ini, lebih baik dari Anda. Mendengar nada menghina Hu Liena, Huo segera berdiri untuk berbicara mewakili Chuqin. Haha, sebagai pelamar Hu Liena menjilati anjing, Yan segera berdiri. Siapapun yang dapat mengalahkan tim Istana Wuhun kami, saya khawatir tidak ada yang seperti itu di dunia ini. Huo tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Aku pikir Yan benar-benar tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Chuqin adalah seorang bijak jiwa sejati. Tetapi ketika Huo hendak membantah, Chuqin tersenyum tipis dan berkata kepada Hu Liena, namamu Hu Liena, bukan? Oh, kau mengenalku. Hu Liena tersenyum menawan. Tidak buruk. Chuqin menjawab, Hu Liena, bagaimana jika aku mengalahkan tim Aula Rohmu? Hu Liena mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dia hanya ingin meningkatkan momentum tim Istana Wuhun bawah, kepercayaan diri di hatinya masih sedikit tidak mencukupi. Bagaimanapun, Yu Liuxiang ini adalah seseorang yang dihargai oleh gurunya. Hu Liena, ayo kita mulai. Pada saat ini, suara acu tak acu Bibi Dong terdengar. Mendengar suara Bibi Dong, tubuh Hu Liena bergetar, dan kemudian berteriak, buka jiwa bela diri. Chuqin awalnya ingin memanfaatkan Hu Liena, dan Bibi akan menghalangi, keuntungan ini tidak akan diambil. Namun Chuqin tidak terburu-buru, Hu Liena cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Dengan jatuhnya suara Hu Liena, semua anggota Aula Wuhun membuka cincin roh Wuhun, 3 Raja Jiwa Agung, dan 4 Sekte Jiwa Agung. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah konfigurasi Master Jiwa terkuat sejak didirikannya kompetisi elit Master Jiwa tingkat lanjut. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada mereka. Saya melihat bahwa Chuqin mengedipkan mata ke kiri dan kanan, dan anggota akademi berkobar di kedua sisi mundur satu demi satu. Apa, mungkinkah Yu Liuxiang harus memilih 7 lagi? Mata semua orang membelalak. Menghadapi tim Aula Wuhun, 1 tantangan 7, sungguh suatu prestasi. Sekarang, bahkan Bibi Dong tidak tenang lagi. Matanya yang indah menatap Chuqin dengan saksama, dan hatinya sedikit gugup. Dia benar-benar merasa bahwa tim Istana Wuhun akan kalah. Beraninya kau berpura-pura berada di depan Aula Wuhun kita. Amarah Yan yang mudah tersinggung tiba-tiba meningkat, Tuan Api, miliki. Saat berikutnya, api yang membakar seluruh tubuh, seperti meteor yang menyala, menghantam Chuqin dengan tinjunya. Melihat ini, Chuqin dengan tenang mengeluarkan tulang jiwa pedang es. Dalam sekejap, dengan ledakan keras, pedang es Chuqin bertabrakan dengan tinjunya seperti batu api. Dalam sekejap, akibatnya yang kuat bergegas ke segala arah. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa seluruh tubuh Yan gemetar, dan wajahnya juga sangat kuat, agak tak terkalahkan. Tongkat emas, galaksi yang mempesona. Master Roh dari Aula Roh Sistem Tambahan menggunakan kekuatannya untuk memberikan peningkatan atribut pada semua anggota Aula Roh. Kakak Naer, Yan tidak bisa mengalahkannya, jadi ayo kita pergi. Xie Yue berkata dengan dingin. Hu Liena mendengar kata-kata itu dan segera mengerti maksud Xie Yue, keterampilan penggabungan jiwa bela diri. Setelah jiwa bela diri Xie Yue dan Hu Liena bergabung, tubuh mereka menghilang dan digantikan oleh makhluk gabungan, iblis. Pada saat yang sama, pupil unik monster itu bersinar, dan kemudian beberapa partikel merah muda memenuhi seluruh arena. Segera partikel-partikel ini menjadi semakin padat, sampai seluruh arena musnah. Itulah yang aku inginkan. Chuqin tersenyum ringan. Dalam hal ini, dia malah bisa melepaskan tangannya untuk bertarung. Segera setelah itu, Chuqin memasukkan pedang es di tangannya ke tanah, dan melihat kekuatan jiwa yang kuat, yang segera menyebar dari pedang es itu. Di tengah kabut Hu Liena, terbentuklah medan es, sehingga membuat pesona Hu Liena benar-benar terputus. Apa? 7 orang di Istana Wuhun di dalam es berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Melihat momentum itu, Yan segera menggunakan api untuk mencairkan es Chuqin,
tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, es Chukin tidak dapat dicairkan. Anda tahu, pedang es di tangan Chukin bukanlah hal biasa, itu adalah tulang jiwa berusia 200.000 tahun yang asli. Dengan kekuatan Chukin, apalagi Yan adalah api raja jiwa, bahkan seorang gelar Douluo mungkin tidak dapat mencair. Pada saat yang sama, Chukin melangkah keluar dan mengayunkan pedangnya dengan mudah, dan semua Master Roh dari Aula Wuhun kecuali godaan itu tersungkur ke tanah. Bagaimana mungkin, di tengah iblis itu, suara Xie Yue dan Huliena terdengar pada saat yang sama. Giliranmu, Chukin sedikit miring di sudut mulutnya. Bulan purnama, melihat momentum itu, iblis itu segera menggunakan kemampuan jiwanya yang terkuat untuk menciptakan bulan purnama. Begitu gerakan ini dilakukan, dua bilah darah di tangan Yao Mei bergabung untuk membentuk bilah bundar merah lengkap, dan kemudian bilah bundar merah itu datang ke arah Chukin Fei. Namun, Chukin menghindari serangan bulan purnama dan datang ke wajah iblis itu sejenak. Pada saat berikutnya, Chukin dengan ringan menyodok gagang pedang es di tangan Chukin, dan jimat iblis Huliena dan Xie Yue hancur, dan kedua saudara kandung itu jatuh ke tanah tak bergerak pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, Chukin melirik Huliena dengan sedikit rasa bersalah, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Huliena tiba-tiba membuka matanya, mengerahkan kekuatan terakhirnya, dan memberi Chukin telapak tangan. Chukin lengah dan jatuh langsung ke tanah dan tidak mampu membelinya. Dan Huliena akhirnya pingsan. Pada saat yang sama, es dan kabut hancur pada saat yang sama, dan 8 orang di dalamnya terekspos pada saat yang sama. Apa, tim Istana Wuhun dan Yu Liu Xiang jatuh pada saat yang sama? Tidak, harus dikatakan bahwa Yu Liu Xiang mengalahkan tim Istana Wuhun sendirian. Penonton di antara penonton sangat bersemangat. Terutama mereka yang berada di Istana Jiwa Bela Diri, pupil mereka menyusut tajam. Tim Istana Wuhun, itu saja, jatuh. Bibi Dongdai mengerutkan kening, matanya juga terkejut. Awalnya, dengan kekuatan rohnya, adalah mungkin untuk melihat melalui kabut Huliena, tetapi Chukin berada di dalam kabut lagi, dan lapisan es ditumpangkan di atasnya, sehingga dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia melihat Chukin yang jatuh ke tanah, suasana hatinya sangat rumit. Tuan Yu, Huo tidak peduli tentang hal lain. Melihat Chukin jatuh di atas ring, dia bergegas. Meskipun Chukin dan tim Istana Wuhun jatuh pada saat yang sama, jangan lupa bahwa masih ada 6 orang di Akademi Berkobar. Oleh karena itu, tidak ada keraguan tentang hasil pertempuran ini. Ketika semua orang mendengar berita kekalahan tim Istana Wuhun, pikiran mereka masih bingung. Tim Istana Wuhun yang pernah bersumpah untuk memiliki 3 Raja Jiwa, kalah dari Akademi Berkobar. Apalagi, tidak masuk final. Tidak lama kemudian, di ruang tunggu Akademi Berkobar, Chukin terbaring di tempat tidur. Dokter telah mendiagnosis dan merawatnya. Itu bukan masalah besar, itu seharusnya karena penggunaan kekuatan roh yang berlebihan. Ini membuat Akademi Berkobar menghela nafas lega. Tanpa diduga, Saudara Yu benar-benar mengalahkan tim Istana Wuhun dengan kekuatannya sendiri. Seru Huo Wushuang. Ya, ketika Saudara Yu membuat kita kembali dengan matanya, saya skeptis. Huo Yu menggema. Oh, sayang sekali jika Saudara Yu jatuh. Kita ingin memenangkan tim Naga Azure, itu mungkin mustahil. Huo Yun menghela nafas. Petik 2. Apa pentingnya? Huo Wu berkata dengan sedih dan marah, Tuan Muda Yu terluka seperti ini. Anda benar-benar hanya peduli tentang menang atau kalah. Keluar dari sini. Mendengar ini, Huo Wushuang dan yang lainnya pergi dari sini dengan perasaan bersalah dan menyesal. Segera setelah itu, Huo Wu menutup pintu rapat-rapat, berjalan ke samping tempat tidur Chukin, dan bertanya dengan sedih, Chukin, kamu akan segera membaik. Setelah mengatakan itu, Huo Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium bibir Chukin. Huo Wu awalnya ingin mencium dan melepaskannya, tetapi bibir Chukin membuatnya begitu nikmat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya sebentar. Chukin, aku tidak bisa menahannya lagi, maafkan aku. Kata Huo Wu sambil mulai menyentuh Chukin dengan tidak jujur dengan tangannya. Pada saat yang sama, Huo Wu melepas sepatunya dan naik ke tubuh Chukin. Tidak, Chu dan Qin seperti ini. Setelah beberapa saat, Huo Wu bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa bersalah. Na Chengxiang baru saja akan meninggalkan tubuh Chukin ketika dia ditarik kembali oleh Chukin. Chukin, tatapan mata Huo Wu dan Chukin bertemu, tubuhnya yang halus bergetar,
dan dia berkata dengan terkejut, "Aku." "Baiklah, Huo, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang buruk saat aku koma." Chukin tersenyum pelan. "Chukin, aku minta maaf, aku minta maaf." Huo mengira Chukin marah, dan berkata berulang kali, "Aku tidak bermaksud begitu." "Jelas?" Huo gugup dan sedikit tidak jelas. Huo saat ini memiliki postur yang sangat menggoda. Dia menatap Chukin dengan beberapa mata yang menyedihkan, dan hampir semuanya tertuju pada tubuh Chukin, pantatnya yang bulat terangkat. "Itu tidak disengaja, itu disengaja." Chukin memiringkan mulutnya, menepuk telapak tangannya di pinggul Huo, dan meremasnya dengan ringan. "Ah, Chukin, apakah kamu tidak marah?" Huo gemetar, tetapi bertanya dengan gembira. "Mengapa marah padamu?" Chukin bertanya, "Kami adalah teman pacar." "Hebat." Huo merasa ingin menangis kegirangan, "Jangan marah padaku. Meskipun aku tidak marah padamu, tetapi kamu membangkitkan hasratku. Mari kita bicara, bagaimana cara menyelesaikannya." Chukin tersenyum pelan. "Terserah kamu." Huo berkata dengan malu-malu. "Tapi Chukin, bukankah kamu terluka? Hanya beberapa orang di istana jiwa bela diri yang bisa menyakitiku." Chukin berkata dengan suasana hati yang buruk. "Lalu kamu?" Huo berkata sedikit terkejut. "Kamu lupa apa yang aku katakan? Aku ingin tim Qinglong memenangkan kejuaraan, bagaimana aku bisa tampil di pertandingan kejuaraan?" tanya Chukin. Huo tiba-tiba menyadari. Chukin terluka dengan sengaja. "Oke, aku tidak akan banyak bicara. Aku akan mulai menghukummu." Chukin mengangkat mulutnya sedikit, dan mencelupkan tangannya ke dada Huo yang terbuka. Karena tim istana Wuhun tersingkir, dan Chukin sengaja berpura-pura tidak bermain, Xiao Hu dan yang lainnya, yang memiliki dua keterampilan fusi Wuhun, dengan mudah memenangkan kejuaraan kompetisi Elite Master Jiwa tingkat lanjut. Ding! Terdeteksi bahwa tim Azure Dragon memenangkan juara kompetisi Elite Master Jiwa tingkat lanjut dan memenangkan Dewi Misterius Medusa di alam pertempuran. Medusa, mendengar perintah sistem ini, Chukin, yang tidur dengan Huo, segera duduk. Medusa, dia tidak asing, di industri animasi di masa lalu, tetapi salah satu dewi yang tepat. Tanpa diduga, melintasi benua Douluo, Anda masih bisa berendam di Medusa. "Tuan rumah, apakah Anda memanggil Medusa?" Sistem bertanya. Chukin menggelengkan kepalanya, Huo masih di sampingnya. Namun, Chukin dengan cepat menutup matanya dan memasuki kesadaran. Di depannya, muncul Li Ying yang agung dan cantik. Pada saat ini, Medusa dirantai ke pilar batu. Medusa, dia memiliki 3.000 sutra hijau yang mengambang, mengenakan baju besi merah menyala, pusar dan pinggang yang indah terbuka, kulitnya cerah dan jernih, seolah-olah dapat dihancurkan oleh bom. Di bawah baju besi merah, montok dan indah, seperti buah persik yang matang. Kedua kakinya yang tampak seperti batu giok es membuatnya luar biasa. Kecuali bentuk tubuhnya, wajahnya yang benar-benar cantik. Bibir merah cerah, mata besar bening dan transparan, dan hidung yang sedikit menonjol, membentuk kecantikan yang takkan pernah membuat orang bosan. Medusa, ratu ras ular dari Sphere of Fighting and Breaking Sky, kaisar kekuatan bertarung. Saat ini, dengan kekuatan tempur yang seimbang, telah diubah menjadi metode bertarung di benua Douro. Kekuatan tempur yang seimbang. Kekuatan-kekuatan tempur sepenuhnya ditentukan oleh sistem dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur asli. Medusa, hewan aneh, ular piton penelan langit berwarna-warni. Kultivasi, sebanding dengan binatang buas berusia 300.000 tahun, manusia tingkat 98 bergelar Douro, levelnya dapat berevolusi. Tanpa diduga, Medusa bukan hanya seorang dewi, tetapi juga tingkat 98 bergelar Douro. Chukin berkata dengan gembira di dalam hatinya. Hasilnya, dia memiliki satu kartu hall lagi. Hanya saja sistemnya, mengapa Medusa harus dirantai di sini? Chukin bertanya dengan bingung. Tuan rumah belum memanggil Medusa, sistem baru saja menangkapnya dari dimensi lain, dan keliarannya belum dihilangkan. Perintah sistem. Begitu suara sistem jatuh, mata Medusa tiba-tiba terbuka. Keganasan dan keganasan itu langsung membuat Chukin ketakutan hingga tak sadarkan diri. Pada saat ini, Huo terbangun, dan burung kecil itu berbaring di bahu Chukin dan berkata, "Kin, ada apa?" "Oh, tidak apa-apa." Chukin terkejut terlebih dahulu, dan segera bereaksi. "Huo, kompetisi Elite Master Jiwa Senior sudah berakhir.
Chukin tersenyum kembali, mulai sekarang, peran Yu Liuxiang juga harus menghilang, dan aku akan sepenuhnya mengembalikan identitas Chukin. Huou, jika kamu ingin mengikutiku, bagaimana kalau datang ke Akademi Qinglong? Baiklah, bagus. Huou mengangguk tanpa ragu, aku akan berada di tempatmu. Tetapi orang tuaku adalah dekan dan wakil dekan Akademi Blazing. Aku harus berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu. Bagus, Chukin mengangguk. Akademi Qinglong, penduduk. Tanpa diduga, kita memenangkan kejuaraan turnamen Elite Master Jiwa tingkat lanjut dengan begitu mudah. Ning Rongrong berkata dengan gembira, sekarang, Chukin, ayah, dan kakek Jian dan kakek Bon, mereka semua akan menatapku dengan kagum. Ya, Akademi berkobar itu benar-benar mudah dimenangkan. Meng masih mengikuti saat ini, sayangnya, Yu Liuxiang terkuat mereka tidak bermain. Tetap saja, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Du Guyan tersenyum kembali. Yah, kakak Yan benar. Ning Rongrong tersenyum dan berkata, Chukin, orang ini, final benar-benar tidak akan datang. Ayo cepat pergi padanya, dia mungkin belum tahu bahwa kita telah memenangkan kejuaraan. Xiao Wu, tidakkah kau berpikir begitu? Ning Rongrong bertanya ke arah Xiao Wu, tetapi yang terakhir tampaknya tidak terlalu senang. Xiao Wu, ada apa denganmu? Ning Rongrong mengerutkan kening. Oh, tidak ada apa-apa. Xiao Wu tersenyum kembali, aku hanya berpikir, sayang sekali Chukin tidak melihat kita memenangkan kejuaraan. Sebenarnya, alasan mengapa Xiao Wu tidak senang sangat sederhana. Dia melihat Bibi Dong dan masih hidup. Ya, Ning Rongrong tersenyum dan mengangguk, ayo beritahu dia dengan cepat. Chukin, dengan mengatakan itu, Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan yang lainnya bergegas ke stasiun, mencari Chukin kemana-mana, ingin berbagi kegembiraan ini dengannya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak pernah melihat Chukin. Melihat pemandangan ini, Ziji dan Liu Erlong saling melirik, lalu mengangguk. Rongrong, jangan mencarinya, Ziji berkata kepada gadis-gadis itu. Kenapa? Para wanita bertanya dengan ragu. Chukin, dia tidak ada di sini. Liu Erlong tersenyum kembali. Di mana, benarkah? Meng masih bertanya-tanya. Akademi berkobar. Ziji menjawab dengan tenang. Hah, semua gadis terkejut. Chukin, mengapa pergi ke Akademi berkobar? Sui Binger sedikit bingung, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mungkinkah? Sepertinya Binger sudah menebaknya. Liu Erlong mengangguk, Yu Liuxiang adalah Chukin. Apa? Ziji mengikutinya, tidakkah menurutmu itu aneh? Chukin adalah orang yang sangat peduli pada kita. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sana saat kamu memenangkan kejuaraan? Dan aku telah mengamatinya setiap kali Yu Liuxiang berada di lapangan, dia tidak dapat ditemukan. Chukin, mengapa kamu ingin berpartisipasi dalam final sebagai Yu Liuxiang? Ning Rongrong bertanya-tanya. Tentu saja itu untuk kita. Meng masih menjawab dengan jenaka, untuk membantu kita menyingkirkan semua lawan yang tangguh, terutama tim Wuhundian, sehingga kita bisa memenangkan kejuaraan. Langkah selanjutnya adalah menggoda Bibi Dong dan Gu Yuena. Ayo, lakukan.